Ya, shalom saudara. Hari ini kita ada perjamuan kaki. Kita udah masuk bulan November dan kita diingatkan bahwa Yesus itu mengasihi kita. Ya, kasih itu besar atas kita. Tapi kita sering sakit, kita kembali kepada dosa-dosa kita dengan cara hidup yang lama kita pertahankan. Jadi saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang Hosea, ya. Kalau lalu kita udah belajar tentang nabi-nabi, tentang tokoh-tokoh Alkitab, yang terakhir tentang Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, kita sekarang hari belajar tentang Hosea. Ya, kitab Nabi Hosea. Nabi Hosea ini banyak orang nggak tahu, nggak ngerti. Maka saudara di sini beruntung. Maka setiap nabi-nabi, setiap kitab-kitab yang lama kita khotbahkan. Pastor yang tidak baca Alkitab, saudara bisa belajar di sini. Maka di sini kita ajarkan terus, maka harus sabar. Mungkin waktu cukup lama, tapi kita harus belajar. Supaya kita mengerti. Jangan sampai kita jadi orang Kristen tidak pernah mengerti apa itu Hosea, apa itu Amos, apa itu Daniel, ya kan? Maka di sini kita ajarkan setiap kitab di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, kitab Hosea ini tentang kasih Yesus yang begitu besar kepada kita. Ya, jadi harus belajar apa itu kitab Hosea. Ya. Kita belajar saudara ya, kitab Hosea ya. Hosea ya artinya adalah deliverer atau penyelamat atau keselamatan. Dalam bahasa Ibrani-nya ada Hosea ya. Ini penting sekali, namanya saja penyelamat. Ada deliverer, keselamatan. Untuk apa? Ya kita belajar ya latar belakang dari kitab Hosea ya, dari ministry atau pelayanan Hosea. Yang pertama pada zaman itu Hosea ini nabi khusus untuk Israel di bagian utara. Hosea ministry in the north of Israel. Dia zaman dulu saudara, Israel ini dibagi dua, ya. Israel Selatan, ya, Benyamin dan Yehuda. Tetapi Yehuda yang paling besar maka dikatakan kerajaan Yehuda. Sedangkan yang 10 itu ke utara dan Efraim itu yang paling besar. Maka dikatakan yang utara adalah kerajaan Efraim, ya. Kenapa ada perpisahan gitu? Dulu kan Daud punya anak Salomo. Dan Salomo meninggal, ada perpecahan. Yang pertama adalah Yerobeam. Yerobeam adalah raja di Yehuda, di selatan kan. Dan yang yang satu lagi Yerobeam. Yerobeam membawa 10 suku ke utara. Nah, karena Yerobeam pintar ini memang dia orang jahat juga. Dia tidak mau nanti rakyat yang 10 suku itu ke Yerusalem setiap tahun untuk ke Bait Allah, mempersembahkan di Bait Allah, dia bertobat. Dia nggak mau 10 suku ini bertobat. Maka dia pintar membuat 2 anak lembu emas, satu taruh di Betel, satu di Dotadan. Supaya 10 suku di utara ini tidak usah ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban kepada Allah yang di Bait Allah itu, yang di Yerusalem. Maka terpecah. Ya, Yerobeam memimpin suku Yehuda, yang Yerobeam itu memimpin di utara. Tapi karena Yerobeam sudah membuat patung-patung lembu emas, maka semua 10 suku ini adalah orang-orang yang menyembah berhala karena kejahatan Yerobeam. Ya, nah ini Nabi Hosea dikirim ke utara. Waktu yang sama Nabi Yesaya dikirim ke selatan. Jadi ke Yehuda. Tapi Hosea khusus nabi terakhir yang untuk Israel utara. 10 suku. Ya kita tahu dulu. Dan pelayanan Hosea adalah 40 tahun. Sejak 755 sampai 715. Ini 150 tahun sebelum Daniel. Jadi Daniel itu belum lahir. Maka ini nggak berurutan. Padahal sebelum Hosea itu Amos, Hosea. Tapi nama Daniel dulu. Daniel itu 650-an. Ya. Jadi sebelum Daniel itu Hosea dulu. Ya. Jadi saudara, nanti akan ada sambungannya. Ya, ini pun di kitab ini tahun ini adalah di 2 Raja-Raja 14-20. Jadi Hosea itu ministrinya tahun 715 sampai 715, jauh 130 tahun sebelum Daniel lahir. Ya. Dan apa yang terjadi di utara itu, kerajaan utara? Terjadi kemurtatan rohani karena imam-imam yang tak suci. Dibahas Ibu Kebala kemarin di Daniel, ya kan? Jadi imam-imam suci, imam-imam itu
nggak suci dipilih berdasarkan uang, bukan dipilih karena kesuciannya. Kaum Lewi, turunan Harun, tidak. Ada uang dia menjabat dari imam-imam. Dan kelakuannya pun banyak imam-imam melakukan hubungan seks bebas dengan laki-laki dan perempuan. Di sana ini, di utara ini negara yang kaya, makmur. Perdagangan kan jalurnya dari Arab ke Eropa melalui utara ini. Maka dia makmur dan dia bisa foya-foya, hidup enak, dan tidak ada karuannya merosot, jauh merosot sekali. Imam-imam pun melakukan kejahatan. Motivasinya uang semua. Bukankah kembali seperti saat ini? Banyak imam-imam, ya kan? Motivasinya uang, membangun kerajaan banyak, kekaya-kaya. Tapi motivasinya uang, sama dengan zaman dulu. Ini memang kemurtatan, kemunduran rohani di Israel Utara yang dipimpin oleh dulu Yerobeam cikal bakalnya. Tapi ini di Yerobeam kedua, ya kan? Dan terjadi disintegrasi sosial karena rajanya tidak adil. Apa itu disintegrasi? Tidak ada keutuhan, tidak ada kesatuan, semua masing-masing, dan tidak ada kejujuran. Rajanya pun mungkin kalau sekarang presidennya pun juga tidak adil. Jadi negara ini benar-benar kacau. Negara ini benar-benar kacau, tapi makmur, tapi kaya. Sangat kaya. Karena kekayaan itulah, maka kerohanian merosot, tidak ada pengenalan akan Allah. Tidak perlu Tuhan. Dia berhala, dia menyembah dewa kesuburan. Dia kalau tanam apa, cuma dia kesuburan. Dewa kesuburan. Semua ada dewa-dewanya. Yang dibawa ke, dulu yang dibentuk oleh, yang dibikin oleh Yerobeam pertama. Zaman anak Salomo itu. Jadi, Israel ini, kalau saya bilang Israel saat ini adalah Israel Utara. Ya, 10 suku. Itu benar-benar hidup di luar Tuhan. Tidak kenal Tuhan lagi, tidak dikenalkan, dekat itu oleh Tuhan. Imamnya nggak urusan lagi, imamnya nggak khotbah tentang Tuhan, nggak khotbah tentang Allah, tapi cari keuntungan sendiri. Umatnya binasa, maka muncullah ayat terkenal, Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak peran itu. Umatku binasa karena nggak kenal Tuhan. Maka kita jangan kenal Tuhan, kita binasa, saudara. Dan di sini dalam bahasa Inggrisnya, my people are destroyed. Ya, umatku hancur atau dihancurkan karena lack of knowledge, tidak ada pengetahuan. Lack of knowledge bukan knowledge apa, bukan pengetahuan pendidikan tinggi, kedokteran enggak. Knowledge of God. Ya. Because thou has rejected knowledge. Karena semua orang menolak pengenalan itu, pengetahuan itu tentang Tuhan. Jadi benar-benar zaman itu tidak ada orang yang kenal Tuhan lagi. Karena imamnya pun murtad. Rajanya pun juga murtad. Tapi kaya-kaya, saudara. Maka Tuhan itu sayang. Dia maha pengasih. Dia tidak mau umatnya itu hancur suku itu. Tapi dia mau kirim, ya kan, hamba Tuhan, ya namanya Hosea. Aku menolak engkau menjadi imamku, ya kan. Karena engkau merupakan pengajar Allahmu, maka aku juga akan merupakan anak-anakmu. Imamnya ditolak karena tidak mengajarkan tentang Tuhan. Maka saya nggak mau ditolak Tuhan. Saya ajarkan saudara tentang firman Tuhan. Saya khotbah nggak perlu banyak ayat, satu ayat banyak motivasi, semangat hidup. Ini nggak usah, kasih firman semua. Apa yang Tuhan tulis itu saya khotbahkan. Kalau aku tidak mau ditolak kan, aku bilang engkau jadi imamku, dan karena engkau mengajarkan pengajaran Allah. Kalau engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Maka kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, pendeta nggak sungguh dalam Tuhan, ya kemuliaannya akan ditukar dengan kehinaan, akan dihancurkan Tuhan. Banyak kan hamba Tuhan yang tidak mencari mengajarkan firman Tuhan, tapi mereka mencari keuntungan. Ini zaman dulu. Mereka mendapatkan rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Jadi imam itu pokoknya kasih uang, udah nggak apa-apa beres. Pokoknya uang pasti beres. Oh nggak apa-apa. Firman Tuhan nggak masalah, dosa nggak masalah. Ponte kamu uang store gereja lah, store bait Allah, paling nggak apa-apa. Jadi imamnya mencari keuntungan dari jemaatnya. Kalau zaman sekarang pendetanya mencari keuntungan dari jemaatnya secara keuangan. Udah kamu kompromi boleh, korupsi boleh. Pokoknya kamu kalau gini-gini boleh. Pokoknya nggak apalah. Udah pokoknya ingat aja persembahan, ya kan? Jadi
imam-imam atau zaman sekarang pendeta mencari keuntungan dari dosa-dosa umatnya. Bahkan mungkin bisa menyuruh dia korupsi, nggak apa-apa. Hati-hati, zaman sekarang sudah kembali lagi zaman sekarang. Dan itu umat dan yang mengharapkan umat itu berbuat salah. Bapak banyak pendeta, hamba Tuhan, ya, membiarkan umatnya berbuat dosa, ya kan? Kompromi dengan dosa, yang penting setor gereja, ya kan? Itu nanti hukumannya berat. Tidak hanya umatnya, imamnya yang akan dihukum juga berat, ya. Jadi zaman itu benar-benar tidak ada pengenalan akan Tuhan. Dan Hosea ini adalah termasuk kitab pertama dari 12 kitab yang terakhir dari Perjanjian Lama. 12 kitab Perjanjian Lama ini terakhir ini dianggap disebut kitab nabi-nabi kecil. Kalau nabi besar apa? Yesaya, Yeremia, Daniel, nabi besar. 12 nabi kecil ini, ya, Hosea yang pertama, Hosea, ya. Kenapa Pak ada nabi besar, nabi kecil? Apa bedanya? Bukan karena nabi Yesaya lebih hebat, Yesaya lebih hebat, enggak. Dilihat dari panjang pendeknya bukunya mereka. Jadi nabi kecil bukunya relatif lebih pendek dari nabi besar yang pasalnya puluhan. Dan pesannya bahkan lebih singkat di nabi-nabi kecil. Maka mereka disebut the minor prophet. Tentang apa? Namanya kitab nabi-nabi kecil. Ya, jadi nabi kecil besar, yang besar lebih sakti, yang kecil kurang sakti, enggak. Semua sama. Setiap nabi ada zamannya masing-masing punya pesan sendiri Tuhan menyampaikannya. Dan hal ini Hosea, ya kan? Jadi kita tahu, dan di dalam Hosea ini Tuhan ya berbicara banyak, ya. Kita lihat Hosea 1 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ini raja-raja adanya di kitab raja-raja dan kitab Tawarik, jauh sebelum Daniel. Jadi Daniel belum lahir, ya. Jadi ini benar-benar kitab yang dulu yang Hosea, Tuhan yang datang kepada Hosea bin pada zaman. Jadi hidupnya pada zaman raja-raja, ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Jadi di zaman Hosea ini, ya kan, Tuhan memakai Hosea, ya kan, memakai ilustrasi perkawinan, pernikahan, ya, pernikahan. Seringkali memang Tuhan memakai hubungan Tuhan dengan umatnya tuh seperti hubungan suami istri. Maka selalu berkali-kali di dalam Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, ya, Tuhan selalu ngomong hubungan kita dengan Tuhan itu sebagai mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Ingat, ya kan? Ingat nih, kita bahas sedikit ya supaya ingatkan bahwa banyak ayat-ayat Perjanjian Lama dan Baru membahas hubungan kita dengan Tuhan, hubungan umat Israel dengan Tuhan seperti hubungan suami istri, ya kan? Jadi kita lihat seperti Hosea dipakai juga. Kalau Yeremia dipakai Tuhan untuk tidak menikah, Sebab umat Tuhan tahu bahwa Tuhan itu sendirian, nggak punya mempelai. Dia sendirian sebagai laki-laki, apakah sebagai groom, sebagai bridegroom, sebagai mempelai laki, nggak punya mempelai perempuan. Dia membutuhkan perempuan, dan membutuhkan Israel. Kalau Yeskiel dikatakan istrimu akan mati, supaya mereka tahu bahwa Yesus pun juga melihat mati itu mempelainya. Ya. Jadi memang itu dah semua ada maksudnya. Kalau Hosea nggak lain lagi, dia disuruh mengawini perempuan sundal, perempuan pelacur. Ya. Jadi Tuhan seringkali memakai ilustrasi pernikahan perkawinan. Nah, sebab yang menjadi suamimu ialah dia. Ya, saya ngomong yang menjadi suamimu, hei bangsa Israel, ya ialah dia. Loh, kok bisa suami? Apa hubungannya? Jadi memakai ilustrasi pernikahan perkawinan yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Jadi saya mengatakan bahwa Tuhan Yahweh adalah mempelai laki-laki, bangsa Israel adalah mempelai wanita, perempuan. Saya mengatakan juga seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah. Ya, demikian dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Ya, jadi suami muda punya suami anak darah, suami punya anak darah. Dan Yesus pun, Tuhan pun membangun engkau akan menjadi suamimu, ya. Jadi juga sama.
Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikian Allah akan girang hati atasmu. Jadi Tuhan mengajarkan kita itu mempelai. Dia girang lihat mempelainya. Tapi pernikahan kan selalu banyak masalah kan? Ya ini juga nih. Yeremia 3:14a. Kembalilah hei anak-anak imam murtad, anak firman Tuhan. Karena aku telah menjadikan Tuhan atasmu. Ini salah saja, kurang tepat. Inggrisnya, turn, oh backsliding children, said the Lord. For I am married unto you. Kembalilah engkau anak murtad, karena aku suamimu. Kamu istriku, kembalilah. Jangan selingkuh, jangan tinggalkan aku. Itu udah selalu dikatakan hubungan suami istri. Bagian perjanjian baru. Kita lihat. Banyak, maka saya cepat sekali. Matius 9 ayat 14-15. Kemudian datanglah murid-murid Yesus kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus apa? Kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita sama mempelai itu bersama mereka, tapi waktunya akan datang mempelai itu ya akan diambil dari mereka, dan waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi Tuhan berkata, aku adalah suamimu, mempelai laki-laki, kamu mempelai perempuan, mempelai wanita. Kalau aku suatu saat akan diambil, baru engkau berpuasa. Selama engkau bersama aku, tidak perlu puasa. Tidak perlu puasa. Kau bersama aku kok bahagia, soal apapun bahagia, tidak perlu puasa. Gitu. Nah kalau kita sama Yesus terus, itu dengan Tuhan, ya nggak perlu puasa, Tuhan bersama kita kok. Nah saat ditinggalkan, baru dia berpuasa kan. Matius 2:51, pada waktu itu kerajaan surga, seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi selalu menghubungkan hubungan Tuhan dengan umatnya itu sebagai suami istri, dekat, rapat. Ini kita lihat ya, yang penting nih. Efesus 5 ayat kedua, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini kan kita sering untuk pernikahan kan. Tapi sebenarnya artinya lain. Artinya sesungguhnya adalah rahasia ini besar. Tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi suami istri kalau bercerai berpisah itu sudah yang pisah dengan Tuhan. Ya. Jadi saudara tahu ya bahwa suami istri tinggalkan orang tuanya, ibunya, ayah dunia kan, kembali satu ya, jadi satu daging dan ruh kan bersama istrinya. Yaitu itu hubungan Kristus dan jemaat. Jadi makanya kan orang tua kamu, saudaramu adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa saudara kita, suami kita, orang tua kita adalah semua orang yang melakukan firman Tuhan dan Yesus sendiri. Ya, maka sudah di dunia ini akan berpisah kalau nggak seiman, berpisah. Orang tua saya misalnya kalau nggak beriman ya berpisah sama saya, gitu. Atau saudara saya, teman-teman saya yang berpisah. Karena saudara sesungguhnya itu adalah ayah ibu sesungguhnya adalah semua orang yang melakukan firman Tuhan, yang akan sama-sama diangkat ke dalam surga menjadi anak-anak Allah, saudara semua. Saudara kandung gimana Pak? Ya kalau nggak percaya, ya ketemu lagi, bukan saudara lagi, orang lain, gitu loh. Ya. Wahyu 19:17, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari pergantian anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Anak domba, Yesus sebagai anak domba, sebagai mempelai laki-laki, dan kita mempelai perempuannya dan sudah siap sedia. Ini kabarnya. Yesus naik ke surga, dia kembali sebagai mempelai laki-laki, menyongsong the bride, ya, the groom menyongsong the bride, dan dia dibawa ke surga menjadi pengantin. Yesus selalu menggambarkan hubungan umat dengan Yesus sendiri melalui perkawinan. Seperti tadi Hosea, ya kan? Hosea, pergilah kawin seorang perempuan sundal kan. Jadi orang yang utara itu bersundal dengan berhala, dewa kesuburan, kekayaan, mengadakan apapun, dia bersundal. Ya kan? Berat loh saudara. Hosea bilang, Hosea, aku beri kamu seorang istri. Oleh, terima kasih ya Tuhan. Tapi istrimu adalah orang pelacur besar yang terkenal. Hah? Oh Tuhan, apa nggak saya dengar? Masa aku kawin dengan pelacur Tuhan? Bagaimana saya bawa ke orang tuaku? Itu bukan tipe aku Tuhan. Ya kan? Tapi apa terjadi? Hosea harus kawin dengan pelacur itu yang menggambarkan bangsa Israel utara yang tidak percaya. Ya kan? Pasti berat sekali. Bayangkan,
Hosea mengambil Gomer yang terkenal di kota. Jangan dulu kota kecil-kecil. Ada pelacur pasti terkenal dong. Terkenal. Kawin dengan pelacur. Apa kata dunia, saudara? Pasti kalau itu orang, itu pelacur. Masa orang suci, nabi, orang yang perantara Allah, orang yang suci, orang begini. Kan yang pelacur. Langsung kita ngomong, Hosea kan yang pelacur. Dia, waduh, itu hamba Tuhan apaan tuh? Wah, jadi langsung nyebar. Jadi viral. Kenapa? Orang suci, orang hamba Tuhan, nabi, kok kawin dengan pelacur? Apa-apaan tuh Tuhan? Apa-apaan tuh nabi? Dengan cara yang sama, Tuhan mengatakan demikian pada kita. Dia seorang nabi, seorang suci, seorang anak Allah. Dia mau kawin dengan kita lagi, mencari kita. Ya, kawin dengan Gomer, kawin dengan orang berdosa. Ya saudara ya. Dan kita lihat, maka pergilah ia dan mengawin Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Ya. Kemudian firman Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael pada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Ya. Jadi ketika Hosea mengawini Gomer, perempuan sundal, perempuan pelacur yang terkenal, dan dia punya anak, dan yang memberi anak sendiri harus Tuhan. Karena setiap nama anak itu mempunyai makna dan suatu pesan. Nama-nama itu memberikan pesan pada rakyat Israel saat itu, ya kan? Apa arti Israel? Israel adalah God will sow, which means God will scatter. Dia menabur atau dia dibuang sana, disebarkan semua. Jadi dia mengatakan, aku akan menyebarkan, memporak-porandakan, akan mengusir semua bangsa Israel. Tapi kalau akan disow kembali, akan kembali, ya. Jadi nama itu juga nama tempat, artinya adalah di scatter. Memang benar scatter. Soalnya waktu itu kita bercerita zaman Asyur, ya kan? Asyur itu menguasai Israel Utara. 10 suku dikuasai bangsa Asyur. Dan bangsa Asyur berhasil mencerai-beraikan bangsa Israel 10 suku di utara itu. Ya kan, maka bangsa Israel keluar dari Israel ke seluruh dunia. Supaya apa? Supaya bercampur dengan orang-orang ateis, orang-orang punya berhala, supaya imannya, kerannya menjadi kendor, menjadi lemah. Maka pintar sekali Kak zamannya si Bileam kan, kamu nggak mau kan, nggak jadi dikutuk, dikasih perempuan supaya dia berdosa Tuhan. Sama, dia dibiarkan suruh keluar semua dari Israel, suku-suku Israel itu supaya dia kawin campur dengan bangsa-bangsa jajahan Asyur. Asyur memang banyak jajahan bangsa-bangsa, dan bangsa Israel ini disecater, diserakkan ke seluruh bangsa-bangsa jajahan Asyur. Semua punya berhala, berhasil. Tetapi apa terjadi? Ketika diserahkan, ya kan kita lihat bahwa ini adalah saudara Israel, saudara Yehu akan dibalaskan. Yehu adalah nabi Tuhan juga, dia berhasil membunuh semua 70 anak-anaknya Ahab, ya. Terus juga dia membunuh semua nabi Baal, ya, dalam satu gedung dikumpulkan, dibunuh semua sama Yehu. Tapi Yehu sendiri penyembah berhala akhirnya, dan dia menjadi orang yang jahat. Maka dia membalaskan, ya. Dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Kaum Israel akan dibubarkan, akhirnya dipimpin dikuasai Asyur, ya, Asyur. Dan semua di-scatter, semua menjadi karuan, ya. Lalu perempuan itu pada itu akan mematahkan busur panah Israel di lembah Israel. Jadi benar-benar hancur sekali, ya. Lalu perempuan itu mengandung lagi dengan melahirkan seorang anak perempuan, kali ini perempuan. Berfirmanlah Tuhan pada Hosea, berilah nama itu Lo-ruhama pada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Nama itu punya arti. Lo-ruhama, artinya aku tidak menyayangi. No mercy, not love, not pity, tidak dikasihani, tidak dicintai, tidak disayangi. Saudara mau nggak punya anak namanya kamu tidak disayangi? Kan nggak mungkin. Lo itu tidak, no, ya, no, ya. Ruhama itu disayangi, ruhama dikasihi, mercy. Lo itu no, tidak. Jadi benar-benar saudara, itu ada artinya bahwa Tuhan tidak menyayangi Israel lagi. Maka kasih namalah Lo-ruhama, ya, dan tidak mengampuni dosa mereka. Tapi aku menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka.
akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah, pedang, dengan alat perang, atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Ini saya jelaskan penting, karena yang tadi kan bangsa Asyur berhasil mengalahkan 10 suku Israel di utara dan menyebarkan semua ke daerah lain. Nah, Tuhan menghukum mereka. Tapi begitu dia berhasil, Assyria, dia kembali ke selatan, menyerang Yehuda. Wah, kalau aku berhasil dengan 10 suku Israel di atas, aku kembali ke selatan, akan mengakukan yang sama dengan Israel utara. Mau menghancurkan suku Yehuda. Apa terjadi? Tuhan menolong suku Yehuda, menyayangi kaum Yehuda. Tidak dengan panah, pedang, dengan alat kuda. Ketika Asyur membawa pasukannya super banyak sekali, itu mengepung Yerusalem. Begitu mau mengepung, ya kan, malam-malam Tuhan kirim satu malaikat, malaikat, membunuh semua pasukan Asyur, ya kan, 185.000 pasukan mati malam itu hanya oleh satu malaikat. Betul, Tuhan ngomong apa sama Petrus di kawan Getsemani? Petrus, sarungkan pedangmu. Apakah aku tidak bisa memanggil 12 legion malaikat? Satu legion 4.000. Kalau 12 berapa? Apa bisa dilakukan? Banyak sekali kan? Ini satu malaikat malam-malam membunuh semua pasukan Asyur dalam sekali malam. 180.000 pasukan Asyur mati. Dan akhirnya Raja Sanherib pulang ke negaranya, dibunuh oleh anaknya sendiri. Orang yang menyerang bangsa pilihan Tuhan pasti hancur. Maka Israel jangan dikira dia kecil. Israel sekarang dikepung banyak negara nih. Iran, Irak, Hezbollah, Lebanon, Syria, Yemen, Palestina, dan Rusia, Korea Utara. Jangan menyerang Israel. Kecil. Ini juga kecil Yehuda. Dikepung ratusan ribu. Mati sekejap satu malaikat. Bayangkan kalau Israel sekarang ini ada malaikat banyak membuat Iron Dome dari surga. Gak bisa kalah. Semua tergantung Tuhan. Maka kalau kita di dalam Tuhan, ya, berapapun masalah yang kita hadapi, menyerang kita, jangan takut, jangan khawatir. Pak, ada masalah ini, Pak, besar, Pak. Masalah kamu kecil. Masalah kamu tidak melebihi kekuatanmu. Kenapa ada masalah? Saya ceritakan. Supaya kamu mencari Tuhan. Tuhan izinkan dan masalah, ya kan? Jadi benar-benar Yehuda dikasihani Tuhan. Tidak ada satu orang pun bisa menang. Ratusan ribu sekejap mati semua, ya. 2 Raja-Raja 19 nih. Aku akan memagari kota itu untuk melewatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Ini di sini katanya an angel, bukan angels, tapi angel, ya. Lalu dibunuhnya 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Enak ya kan? Kalau kita dalam perjamuan Tuhan, Mazmur berapa? 91. Waduh, enak saudara. Memang ada banyak serangan. Kita takut. Tidak usah takut. Tenang saja. Pembela kita jauh lebih kuasa. Tahu yang? Ya. Jadi kita percaya dia menikahi Gomer, ya, terus punya anak, ya kan? Tapi Gomer tuh orang selingkuh. Anak ketiga dipercaya bukan anaknya Hosea, hasil perselingkuhan. Hosea ini memang nabi yang kasihan, saudara. Disuruh kawin sama orang pelacur. Jelas pelacur itu udah selalu melakukan hubungan seks karena uang kan. Disuruh kawin, wah pasti penderitaan dong. Orang kalau kawin dengan orang yang perzina, aduh itu menderita setengah mati, saudara ya. Sesudah menyapi Lo-Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi melahirkan seorang anak laki-laki, bukan bagi Hosea, tapi melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia berkata, berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Lo-Ami artinya Lo-Ami, Ami itu adalah my people. Ya, umatku, lo tidak, padahal lo berarti tidak, bukan umatku. Bisa kita kasih anak nama kita, Lo-Ami, kamu bukan anakku? Kan nggak bisa dong. Bukan anakku, angkat tangan, kan lucu kan? Siap gitu. Jadi nggak mungkin kita kasih anak nama yang baik-baik, ya kan? Semua nama ada pesan-pesannya, jangan kita sembarang kasih nama, ya kan? Kalau saya sudah bertobat waktu itu kasih nama anak saya pasti nama rohani. Marta, Maria, Yosia, Kaleb, Stefanus, atau Nathanael.
Karena zaman waktu kasih nama Stephen, saya suka film Steven Seagal. Action. Bu Ida bilang ini, kasih nama Stephen aja. Kita nonton Steven Seagal selalu gak kalah. Menang terus. Tahu kan Steven Seagal? Steven Seagal ya. Itu kalau mentarung berantem menang terus. Kita kasih nama Steven Seagal. Cynthia yang kasih nama orang tua Bu Ida. Jadi namanya memang tidak ada di Alkitab. Ya kan Steven Seagal, bukan Stefanus kan. Cynthia kita bukan kasih nama. Kalau saya kasih nama pasti kalau saya udah bertobat, udah apalagi jadi pendeta, pasti namanya Cynthia bukan lagi Cynthia, Deborah, Ruth, ya kan? Apa? Iya, jadi kasih nama yang baik-baik. Jadi bahkan kita kasih nama Iwan kita aja nama yang bagus-bagus kan nama Alkitab kan. Jadi Cynthia, Stephen, pasti bukan lagi Stephen, pasti kasih Stefanus, gitu kan? Jadi tapi karena kita ini benar-benar apa namanya belum dalam Tuhan. Nama itu punya arti, ya kan? Saya kasih nama Budi. Budi supaya aku berbudi kan. Ada nama Bejo, kakak aku Bejo. Dia beruntung terus, kalau kemana kasih uang terus enggak? Iya, kakaknya Bejo, ada Sentosa, ya kan? Jadi kita zaman dulu kasih nama itu ada artinya. Yesus kasih, Tuhan kasih nama Lo Ami, itu ada maksudnya untuk disampaikan ke bangsa Israel bahwa kau bukanlah umatku lagi. Ini karena mungkin dia adalah hasil selingkuhan, ya, bukan umatku, ya. Tapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan mereka, kamu ini bukan umatku, akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah. Mereka kelak yang tidak dianggap umat itu besar. Seperti janji Abraham punya seperti anak, seperti bintang di langit, pasir di laut. Nah nanti yang dianggap Tuhan yang bukan anakku, aku anggap kau umatku. Kenapa? Ini orang Gentile. Orang yang tidak percaya Yesus, kelak akan percaya Tuhan. Di mana ada negara atau orang rakyat yang tidak percaya Yesus, akan menjadi anak Tuhan. Nah, makanya ada ayat mengatakan, nanti kelak akhir zaman ada anak-anak dari timur, barat, utara, selatan, makan bersama Abraham, Ishak, Yakub di kerajaan. Anak-anak Allah sendiri dicampakkan. Ya inilah yang dikatakan, kamu bukan anakku, bukan umatku, engkau akan disebut anak-anak Allah. Ya. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dengan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri itu sebab besar hari Israel itu. Jadi saudara, ini kan sudah Israel sama utara kan nggak bersatu. Israel ini punya negara, punya kerajaan tapi nggak punya raja. Sejak 750 tahun nggak ada raja, ya kan? Jadi nggak ada raja. Dengan Yesus sendiri, dia adalah raja. Tapi belum punya kerajaan. Dia raja, yes, di surga. Tapi di bumi belum punya kerajaan. Jadi dia raja, nggak punya kerajaan. Israel ini punya kerajaan, nggak punya raja. Nanti akan berjumpa di Millennium Kingdom. Jadi Israel berkumpul, utara selatan berkumpul. Damai berkumpul kan. Semua satu. Karena dia nggak punya raja kan, nggak punya pemimpin. Dan dia angkat satu pemimpin, yaitu Yesus akan duduk di takhta Daud. Jadi ini artinya dalam ya. Jadi kita tahu nanti bangsa Israel ya akan berkumpul utara selatan yang percaya Yesus semua, dan Yesus akan turun ke langit ke Kingdom menjabat sebagai pemimpin atau raja di sana bersama-sama kita. Karena kita adalah umat Israel di dalam iman pada Yesus. Amin saudara. Ya. Dan katakanlah kepada mereka, katakanlah kepada saudaramu laki-laki Ami, kepada saudaramu perempuan. Di sana akan dikatakan Ami. Engkau adalah umatku, Ruhama, kau yang kukasih. Tadi kan lo Ami, lo Ruhama. Nanti akan bakal dipakai Ami, kau umatku, engkau yang kukasihi. Kita semua kembali nanti, ya. Ini janji dulu, ya. Yang dulu waktu ya klik, duh, kok bisa? Nah, ya klik. Hosea 2 sekarang, ya. Ini karena si Gomer meninggalkan Hosea dan anak-anaknya kembali melacur. Namanya pelacur, kain tidak melacur juga. Karena seperti anjing dikasih mahkota, dimandiin kembali ke kubangan. Babi, ya kan? Babi suka kubangan ya. Jadi adukkanlah ibumu. Ini Tuhan melalui Hosea berkata, adukkanlah ibumu pada anaknya. Adukkanlah sebab dia bukan istriku dan aku bukan suaminya. Biarlah dijauhkan sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang
dan membiarkan dia seperti pada hari ia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun, membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Jadi saudara, ya, anak-anaknya sudah memberitahu pada ibunya sundal itu, beritahu ibumu, beritahu, ya kan? Tapi tetap ibunya nggak mau kan? Tapi Tuhan akan menolak itu si Gomer, dan dia akan membuat dia seperti di padang gurun, akan menderita, saudara. Dia kembali kepada hidup yang itu dan dosa. Kita lihat lagi ayatnya tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, ia mengandung mereka telah berlaku tak senonoh. Sebab ia berkata, ini Gomer berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba, kain lenanku, minyak dan minumanku. Jadi Gomer sudah dipelihara, dinikahi, kawin oleh Hosea, hidupnya enak dalam Tuhan, tapi dia tetap kembali kepada kubangannya, hidup pada kekasih-kekasih lamanya, pada pelanggan-pelanggannya, dapat uang, dapat duit, dapat apa, harta, kemewahan dengan menjual dirinya, ya kan? Aku kan mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku. Jadi Gomer kembali lagi ke pasar lagi sebagai budak, sebagai pelacur, ya kan? Supaya dia buat roti lagi, kembali lagi dia, aduh kalau kepengen lebih enak lagi. Padahal sudah enak di tempatnya Hosea. Ya. Sebab itu sesungguhnya akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia sehingga dia tak dapat menemui jalannya. Tapi Tuhan mencegah. Dia akan menutup jalan-jalan Gomer untuk menuju apa yang diharapkan. Kekasih-kekasihnya, duitnya, kemewahan, dunia, apapun. Tuhan menyayangi Gomer supaya kamu tidak menemui jalan kamu. Dan akhirnya kamu akan kembali lagi. Ya kan? Dia Gomer mengejar para kekasihnya, tapi tidak mencapai mereka. Gomer mencari pelanggan-pelanggan lamanya. Ayo sama aku lagi, buat uang. Tapi tidak menemui mereka. Ya. Dia akan mencari mereka, tapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali pada suamiku yang pertama. Bapak waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Itu kita, saudara. Kita kadang-kadang diberkati Tuhan, ditebus dosa-dosa kita berbahagia, pekerjaan, keluarga, anak, ya kan? Tapi kita seringkali berselingkuh, meninggalkan Tuhan, selingkuh secara rohani, berjirat rohani, meninggalkan Tuhan, ya, mencari kesibukan, mencari dunia, mengejar duit, mengejar popularitas, mengejar harta, sampai kita tidak ingat akan Tuhan lagi. Dan Tuhan menutup jalan kita. Maka jangan heran kalau kita udah ke gereja, percaya Yesus, pelayanan, kok bisnisku macet, kok pekerjaanku jelek, kok aku ditipu orang, kok aku habis-habisan. Tuhan sedang menutup jalan kita. Karena kita sudah di dalam Tuhan, tapi kita kembali ke jalan dunia, tidak beribadah lagi, kita benar-benar hidupnya mencari uang, maka Tuhan tutup apa yang kita cari, kita tidak temukan. Karena Tuhan yang menutup berkat kita. Ya. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas buat mereka menjadi patung Baal. Dia nggak sadar. Tuhan melalui Hosea hidup Gomer itu enak. Ada anggur, ada roti, ada apa, ada emas, macam-macam. Tapi dia namanya pelacur, maunya lebih banyak lagi. Tidak puas dengan satu orang. Itu melacur. Itu dia kepada Allah tapi juga pada Mamon. Lah pada juga gini Hosea. Kamu sudah punya anggur. Kamu kok nggak sadar. Sudah punya makanan, sudah punya minyak, gandum lengkap semua. Tapi kamu tetap bersundal. Emasnya pun engkau jadikan patung Baal. Apakah bukan seperti bangsa Israel dulu? Ya kan? Patung Baal. Jadi saudara, banyak sekali kita nggak sadar bahwa kita kembali ke zaman dulu lagi yang hidup dalam dosa. Maka kita harus hati-hati saudara ya. Jangan sampai kita demikian. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia pada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan pada Mamon. Jadi saudara, zaman sekarang kita nggak bersundal secara jasmani, tapi bersundal secara rohani. Uang kita lebih penting.
bisnis usaha kita lebih penting. Kalau kita lebih mementingkan diri sendiri, lebih mementingkan keperluan sendiri, lebih mementingkan peran orang lain, keluarga, apapun, lebih dari kepentingan Tuhan, itu kita sedang bersundal secara rohani. Ya, ingat, Tuhan nggak mau. Apalagi uang begini, ini Gomer. Ya, dia malah laki-laki hanya uang aja kan. Nah, terus ini juga God or Mammon atau love or money. Jadi zaman sekarang itu seperti zaman dulu ya, saudara ingat ya, jangan sampai kita tidak bang inilah ya. Tetapi dia tidak insaf bahwa aku yang memberi tadi, minyak gandum, anggur, minyak dan yang memperbanyak dia perak, emas, emas itu dibuat menjadi patung Baal seperti dulu. Dia sudah orang Israel sudah dijajah 430 tahun menderita, kurus, makan berkurang, udah pokoknya disiksa, dianiaya, dibelenggu, ya kan? Dibebaskan, diambil oleh Hosea, diambil oleh Musa. Ya zaman sekarang Hosea itu Musa mengambil mereka, dikeluarkan, bahkan diberi gandum. Ya, tadi apa gandum apa semua emas, ya kan? Gandum, emas, minyak. Tapi emasnya jadi Baal. Dipuja, disembah, inilah patung yang memimpin Allah yang memimpin engkau keluar dari tanah Mesir. Patungnya jadi dibuat di Gunung Sinai, di padang gurun. Dia ngomong inilah Allahmu, ya kan? Dan lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-antingnya, emasnya yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bikinnya aja barusan di padang gurun, gimana dia menuntun di tanah Mesir? Ini kurang ajar. Kadang-kadang kita demikian, udah kaya, udah sukses, aku kekayaanku hebat, bukan karena Tuhan. Aku hebat, beli ini, beli itu, aku hebat, bukan karena Tuhan. Nanti kita akan mengalami seperti Nabukadnezar. Inilah kerajaan yang megah, mewah. Dalam kemegahannya aku yang membuat, aku yang membikin, aku yang membangun untuk kemegahanku. Oh, langsung jadi seperti hewan, makannya rumput, minumnya dari embun. Maka kadang-kadang kalau kita mengalami musibah masalah, kita mulai introspeksi diri kita. Kerohanian kita gimana? Jangan terus ngamuk-ngamuk. Apaan aku hidup dalam Tuhan, ibadah, pelayanan, pengkhotbah, WL, singer, main musik. Wah, masa hidupnya susah? Kita lihat dulu, ya. Jadi jangan sampai kita ngamuk-ngamuk, ya. Sebab itu akan mengambil kembali gandumku pada masa dan anggurku pada musimnya. Dan akan merampas kain bulu domba dan kainanku yang harus menutupi aurat mereka. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya. Dan sekarang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Dan sekarang mulai bangsa Israel dihukum Tuhan. Gomer dihukum Tuhan. Dia menderita. Ya, di luar Hosea, dia mulai menderita. Mencari pelanggannya yang dulu melacur diri, tidak ketemu. Dia dapat uang, nggak ada. Dan tidak ada. Ditutup semua. Ya, akhirnya menderita. Menderita dan dia baik lagi seperti anak yang hilang. Anak yang hilang ambil bapaknya harta, dikasih, jebret, dia pergi ke kota lain, dia bercapora-capora, dan dia menjadi miskin karena ada masalah musibah, kekeringan, dia miskin, dan dia menjadi buruh, memberi makanan babi. Babi itu haram. Bayangkan, apakah terhina, kerja di peternakan babi. Kalau di kambing, domba mendingan babi. Jadi benar-benar terhina, ya kan? Disingkapkan auratnya, malunya disingkapkan semua. Sama juga ini. Maka dulu yang prosperous yang kaya, Israel itu kaya dengan penuh harta, penuh perdagangan, penuh apapun semua itu ditutup Tuhan menjadi kering. Tuhan kirim kekeringan, bencana alam, semua dikirim kekeringan satu persatu. Dan akhirnya habis. Seperti kitab Hagai, karena dia tidak berarti rumah Tuhan, ditutup kekeringan, langit ditutup, bumi ditutup, semua ladang ditutup, petani tutup semua, habis. Jangan main-main sama Tuhan. Dan dia tutup semua. Akhirnya tidak ada hasil sama sekali. Gomer sedih. Dan dia kembali lagi. Aku akan menghentikan segala kegirangan. Hari rayanya, bulan barunya, dari sabatnya, kala perayaannya. Dan dia akan menjadi sedih, hancur. Dibuat Tuhan hancur. Supaya bertobat. Gomer itu. Ya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya. Itu tentang usahanya. Dan tentang dikatakan ini semua pemberian kepadaku, diadakan kepadaku oleh para kekasihku. Akan membuatnya jadi hutan
binatang-binatang padang akan memakannya habis. Ini dari aku, dari si A, si B. Ini aku hebat karena aku punya relasi, pejabat punya relasi konglomerat. Ini aku kaya, ini semua. Ya kan? Tapi semuanya akan dihabiskan oleh Tuhan. Jangan dipikir saudara kaya tidak bisa habis. Bisa. Kita lihat Ayub gimana? Kaya raya. Paling kaya di negeri itu. Salam sekejap habis. Tuhan gampang kok berkati kita. Tuhan gampang sekali menghancurkan kita. Semua tergantung Tuhan. Hidup kita yang percaya ini tergantung Tuhan. Jangan kita malas ibadah. Jangan kita tidak sungguh-sungguh. Dan aku akan menghukum dia. Karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk Baal. Berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya. Dan mengikuti para kekasihnya. Dan melupakan aku. Dengan firman Tuhan. Dan dia hukum Gomer, gubung Israel. Kenapa? Israel mulai menyembah berhala. Dengan emas-emasnya menyembah berhala. Dihancurkan saudara. Jangan sampai kita melawan Tuhan. Jangan sampai kita punya berhala dalam hidup kita. Berhala itu bukan patung saudara. Bukan terafim. Tapi berhala itu adalah kita mengutamakan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri. Pekerjaan, usaha, rumah tangga, keluarga, apapun. Lebih dari Tuhan. Karena ada sesuatu kita nggak ibadah. Karena ada ini kita nggak ibadah. Sangat mudah kita nggak beribadah. Tuhan juga mudah untuk ambil berkat saudara. Jangan main-main saudara ya. Keluaran 32, 34 yang ini. Oh tadi sudah ya. Nah sudah. Jadi saudara, kita benar-benar hati-hati. Ini Gomer ini gambaran orang Israel tidak setia. Dan dihabiskanlah roti, anggur dan semuanya uangnya ya. 13. Sebab ini aku membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan dirinya. Tuhan itu baik. Ya, selalu membujuk umat Israel supaya kembali. Wah, ini belum masih banyak belum apa. Membujuk umat Israel supaya kembali kepada Tuhan. Dia membujuk, merayu, ayolah balik. Aku masih baik nih, ayo balik. Hosea juga demikian, disuruh kan. Jadi aku akan membujuk allure, ya kan, dan membawa dia ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dididik, dihajar. Kadang-kadang kita nggak usah dikasih tahu. Kita dibawa ke padang gurun, ke titik nadir, ke titik paling terendah. Uang kita habis, bisnis kita habis, keluarga kita kayaknya tidak suka sama kita lagi. Kita akan dihancurkan demikian rupa. Karena Tuhan menyayangi kita. Kadang-kadang segala masalah kita hadapi itu Tuhan sayang kita. Ingin kita kembali kepada Tuhan. Aku membujuk engkau, membawa engkau ke padang gurun. Seperti bahasa Israel, dibawa padang gurun, dididik, dibina, supaya dia siap untuk masuk ke tanah Kanaan. Kita dididik, dibina melalui segala masalah. Masalah sering saudara saya. Sering. Tiap hari ada masalah. Tapi tiap hari saya berdoa. Berseru seperti Tuhan, Tuhan aku tahu. Kalau kau izinkan masalah ada pada aku. Pasti engkau sedang menguji. Engkau sedang menuntun. Dan aku berseru pada engkau. Jangan kita ada masalah kecewa Tuhan gak ke gereja. Itu malah salah. Ya, jadi kita harus benar-benar belajar dari kitab Hosea ini. Bahwa Gomer, bahwa Israel ini akan dididik ke padang gurun. Semua kekayaannya, semua hasil buminya, ternaknya, semua dihabiskan Tuhan. Ada malapetaka, ada di kitab Hosea, baca. Itu ada di kitab 4 sampai itu 14. Tapi saya nggak bahas semua, hanya 3 aja. Karena pasal itu banyak sekali. Kalau itu bisa seri-seri yang nggak bahas ya. Jadi saudara, aku akan memberikan padanya kabut anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor di pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan dirinya di sana pada masa mudanya, di waktu ia berangkat keluar dari tanah Mesir. Jadi Tuhan akan mendidik mereka ya untuk seperti pada masa mudanya, seperti pada awal bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi Tuhan mendidik kita dari awal. Kalau kita nggak lulus, ya kadang-kadang bisnis kita dihancurkan atau kita bangkrut, kita marah-marah nih. Tuhan didik kita lagi pelan-pelan. Nggak lulus, didik lagi. Nggak lulus, didik lagi. Sampai kita lulus. Saudara. Jadi kita akan dididik Tuhan. Ya. Kita rela untuk dididik Tuhan di padang gurun. Jadi padang gurun bagi kita, penderitaan, masalah hidup kita, itu semua seizin Tuhan untuk memurnikan iman kita. Karena Tuhan ingin membawa saudara kembali. God will take you back to Him. Ya. Maka pada waktu itu demikian firman Tuhan, engkau akan memanggil aku
suamiku dan tidak memanggil aku bapakku. Nanti dididik selesai, maka kita mengakui engkau Tuhanku. Engkau telah mempelai laki-lakiku. Bukan berhala lagi, saudara. Jadi apa tujuannya? Mendidik bangsa Israel dengan padang gurun, dengan rotan besi, dengan keras. Supaya mereka kembali dan mengakui Tuhan. Engkau adalah Yahwehku, Elohimku. Ya. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang, dengan burung di udara, dengan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah pedang dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Maka akan dilindungi dari serangan-serangan pedang musuh semua, dan kita akan menjadi prosper, menjadi diberkati dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Jadi saudara, Tuhan itu menghukum Israel supaya kelak dia akan menjadi umatnya, menjadi istri mempelai laki-laki perempuannya di kekekalan, ya, selama-lamanya. Jadi tujuan Tuhan menghajar Israel, ya, padang gurun, itu tujuannya adalah supaya kita selamat, dan akan menjadi tentram benaran, ya. Aku menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu demikian firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit mendengarkan ke bumi, dan bumi akan mendengarkan gandum, anggur, minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Israel. Akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi lo ruhuma, dan aku berkata kepada lo ami, engkau umatku, dan aku berkata engkau adalah Allahku. Jadi dunia roh ruhma atau lo ami kan menjadi umatku yang kukasih, ya kan, engkau Allahku. Jadi saudara ingat ya, kita kalau mengalami padang gurun jangan keburu-buru marah, ya. Banyak sekali orang yang mengalami padang gurun ngambek, ya kan, marah-marah, nggak ibadah lagi, nggak berdoa lagi. Ngomongnya berdoa percuma pak, berdoa juga begini-begini terus. Orang nggak doa sukses tuh pak, saya berdoa udah tungging-tungging sampai lututku udah kayaknya pegel-pegel, tapi tetap aja nggak ada jawaban Tuhan. Kita sedang mengalami padang gurun, sedang diuji. Jangan patah semangat. Tuhan menyertai kita dan memberkati kita tiap hari demi hari, ya. Hosea 3 ayat 15 ini pasal yang terakhir yang kita bahas, ya, karena tadi perselingkuhan Hosea, ya kan. Sekarang Hosea, yang Tuhan melalui Hosea, dia berkata, berfirman Tuhan padaku, pergilah, cintailah perempuan yang suka bersendal dan berzina. Waduh, Tuhan, aku ini suami, kalau istriku selingkuh bersendal lagi, aku kesana ambil lagi. Apa kata dunia? Aku nabi gak dihargai itu Tuhan. Masa istriku selingkuh? Karena kemarin semua kota tahu selingkuh, udah viral istriku sama laki-laki. Masa aku kesana menebus lagi, membeli lagi? Aku kata dunia. Orang normal berkata demikian, saudara. Banyak, jangankan berkali-kali. Suami atau istri kalau pasangannya berselingkuh sekali dicerai. Ya kan? Kalau nggak bukan Hosea, kalau nggak bukan Tuhan memakai Hosea, tidak mungkin Hosea mau. Ada kan suami yang istri selingkuh terus tetap setia, ada. Karena orang itu dipakai Tuhan, orang itu cinta Tuhan, mengampuni. Ya, kalau kita mengampuni pasangan kita, selingkuh kayak apapun juga diampuni, tarik balik nggak bisa, ya kan? Lihat nih, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka berzina dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Waduh, saudara, sebagai manusia berat. Pak, istriku, tinggalkan saya pak. Kasih dia, rela dia, tarik dia kembali. Aduh, dia berselingkuh pak, tarik dia kembali. Karena Tuhan juga mengasihi, supaya mengasihi Israel. Ini gambaran pesan Tuhan, adalah pesan untuk bangsa Israel, saudara. Ya kan? Tapi bagaimana Hosea, sebagai manusia? Kan berat Hosea. Tuhan, aku udah menikah dengan Gomer ini, dari menikah sampai sekarang nggak pernah bahagia. Tiap hari dia koleng-koleng WA kekasihnya, WA chatting mantannya Tuhan. Aduh, udah selingkuh berkali-kali. Anak yang terakhir pun bukan anak aku Tuhan. Sekarang dia selingkuh, masa aku suruh balik lagi tuh Tuhan. Tapi Tuhan berkata, balik lagi, kasih dia lagi, beli dia lagi, seperti aku juga demikian terhadap kita semua. Amin, saudara.
Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak 1,5 gomer jelai. Dia membeli lagi. Aduh saudara, bagaimana? Ini sudah disandra lagi sama pemiliknya, tuannya, dijual untuk main seks, untuk pelacur dijual. Dan Hosea dia membeli lagi. Dan kembali digendong lagi. Engkau adalah istriku. Ya kan? Dan berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal. Dan dengan tidak menjadi kepunyaan orang laki-laki lagi. Juga aku tidak akan bersebuh dengan engkau. Sebab lama orang akan diam dan tidak ada raja, tidak ada pemimpin, tidak ada korban, tidak ada tunggu berhala, tidak ada efod, tidak ada tafim. Setelah itu orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan Allah mereka, Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan pada kebaikan mereka hari-hari terakhir. Jadi nanti akhirnya juga demikian. Tuhan akan jadi raja mereka di pondok Daud. Saudara, Tuhan pun mengampuni saudara. Mengampuni bangsa Israel. Kita pun mengampuni suami kita, istri kita. Karena Tuhan memakai Hosea untuk supaya mereka kembali. Pengampunan, harus pengampuni. Ya kan saudara? Ada pengampunan. Kalau kita pengampunan itu pasti baik. Susah kalau kita mengampuni suami atau istri yang selingkuh saudara. Benar. Istri saya dulu ngampuni saya saudara. Saya dulu gomer. Saya gomer dulu. Tidak setia sama istri saya, berkali-kali gak setia. Tapi istri saya Hosea, ya kan? Dia Hosea. Saya tinggalkan istri saya minggat ke Batam, saudara. Bahkan kita mau cerai, saudara, benar. Saya mau dicerai sama istri saya. Saya mau dicerai istri saya sudah minggat Batam, mau dicerai. Tapi apa kata Tuhan pada istri saya? Pergilah. Apalagi? Cintailah. Bukan perempuan, laki-laki yang bersundal, suaminya bersundal. Ya kan? Gimana Tuhan? Istri saya ke Batam, saya ditarik balik. Dan saya bertobat, saya jadi pendeta, saudara. Bayangkan kalau misalnya istri saya nggak ke Batam, saya jadi penjahat, saudara. Pezina, penjahat, mungkin narkoba, tangkap polisi, tembak, saya nggak tahu juga. Tapi saya bilang, Tuhan alih-alih menceraikan saya, Tuhan bilang, kamu ke Batam, cintai lagi, pergi lagi, pinjam lagi, tarik balik lagi, take him back. Kalau engkau tidak take him back, aku juga tidak mengampuni engkau. Nah itulah, aku seperti Tuhan mencintai orang Israel, sekalipun mereka bersundal. Maka saya tarik balik istri saya, kembali ke Jakarta, dan kita saling mengampuni, saya diampuni, dan saya sekolah Alkitab, saya jadi pendeta. Sekarang ada di sini depan saudara. Saya gomer. Bahkan saya di Batam juga nggak punya apa-apa. Saya hanya pakai tas, baju yang menempel itu aja. Bayangkan di sini semua ada. Mobil ada, semua ada. Tapi saya di Batam rela bebas kan. Tapi demi keinginan pribadi, keinginan daging. Hanya membawa tas satu kecil aja. Ya, kadang-kadang kita diberkati Tuhan, kita nggak lupa diri. Bikin depan lebih enak, di luar lebih enak, di sini lebih enak. Hosea lebih enak, tapi Gomer melihat orang lain, kekasih-kekasihnya, materi, dunia. Bapak gimana? Bu Ida mengalami, bukan hanya Gomer saja, bukan hanya Hosea aja. Ada orang kalau cinta Tuhan, walaupun istrinya atau suaminya berselingkuh terus istrinya, suami itu akan mengampuni sampai akhir hidupnya. Karena itu tidak boleh dipisahkan. Ya. Aku berkata padanya, lama engkau sudah ya. Sudah semua, jadi kita dibawa, dibeli lagi, digendong, engkau adalah istriku, engkau kekasihku. Saat ini Tuhan menanti saudara. Apapun dosa saudara, apapun kesalahan saudara, Tuhan lagi mengambil, take you back, mengambil saudara kembali. Harus siap, ya. Tuhan mengampuni dosa apapun segala. Ya, kita lihat Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada, hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ini perempuan yang berzina. Ini juga Israel orang ajar juga. Orang berzina sama laki-laki yang tangkap perempuan doang. Lakinya kemana coba? Emang dia berzina sendirian sama kambing? Enggak kan? Dia berzina kan sama laki-laki sama perempuan dong. Tapi yang dihukum yang perempuan. Mau dirajam pakai batu. Tidak ada Tuhan. Kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan buat dosa lagi sekarang. Tuhan Maha Pengampun. Tuhan mencari kita. Menunggu kita, seperti bapak nunggu anak yang hilang. Dia mencari kita. Ya, bahkan domba yang hilang pun akan dicari.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya orang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Nabi-nabi semua dikirim ke Israel supaya bertobat. Tapi Baal terus berzina, terus berselingkuh terus. Bapak bilang, anakku, pergi ke dunia. Tumpahkan darahmu. Kamu akan selamat. Tuhan Yesus taat. Dia kirim anaknya. Ambil umatku yang berdosa, coba kembali kepadaku. Curahkan darahmu. Engkau menderita, engkau mati, engkau disalib. Coba mereka semua selamat. Sekarang juga Tuhan berkata, curahkan darahmu. Bertobatlah kita semua. Yesus datang ke dunia. Yang kita rayakan tadi. Apa kita ingatkan lagi? Tubuh dan darah Kristus. Supaya kita ingat bahwa Tuhan Allah kita telah mengirim Yesus. Telah mengirim Yesus untuk mati bagi kita. Supaya kita kembali kepada Tuhan. Keselamatan. Berkat yang berlimpah-limpah. Kenapa? Pak di gereja, hidup di gereja gak enak Pak ke Tuhan. Susah Pak, gini gak boleh, gak boleh. Bukan gak enak. Sudah biar enak itu karena dosa. Kalau sudah hidup dalam Tuhan itu enak. Tolong aku menjadi hidup kamu kelimpahan. Berikanlah bebanmu, beri kekuk yang ringan. Selalu enak. Tapi kita bilang, enak Pak, Tuhan tidak boleh gini. Itu karena dosa kita, daging kita. Maunya nikmatkan dosa. Padahal itu membuahkan binasa, saudara. Tuhan nggak mau satupun kita binasa. Ya, Dia mengutus anaknya, mengirim Hosea untuk bangsa, untuk Gomer, membeli lagi. Yesus membeli kita dengan harga telah lunas bayarnya. Kamu telah diberi dan harga telah lunas bayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia atau hamba dosa lagi. Ya, jadi kita penting belajar ini yang terakhir ya, terakhir ya. 3 poin yang penting hari kita belajar. Seperti Gomer, kita bersalah karena tidak setia pada Tuhan, lebih mengasihi dunia daripada Tuhan. Saudara itu kadang-kadang jadi Gomer. Kita jadi Gomer tiap hari. Kenapa? Kita lebih mengutamakan keperluan pribadi. Lebih egois. Mengutamakan kebutuhan pribadi. Mengutamakan kebutuhan apapun, usaha kita, pekerjaan kita, hobi kita. Dan kita lebih mengasihi diri sendiri, keluarga kita, diri sendiri daripada Tuhan. Kita lebih mengasihi orang lain, saudara kita, daripada mengasihi Tuhan. Kita mementingkan diri sendiri daripada mementingkan Tuhan. Kita lebih menghargai diri sendiri dan orang lain daripada menghargai Tuhan. Kita lebih mencintai dunia daripada Tuhan. Kita seperti Gomer. Dalam titik-titik tertentu, poin tertentu, kita berselingkuh. Kita Gomer. Kerja, kita mulai korupsi. Mementingkan Tuhan tidak penting. Gereja nggak penting. Itu kita Gomer. Gomer secara rohani. Tapi Tuhan itu baik. Ya. Jadi kita saat ini jadi Gomer-Gomer yang zaman sekarang. Maka harus bertobat. Yang kedua, Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kita. Dia berperan aktif dalam mencari kita. Hosea mencari kita, ya kan? Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus itu inisiatif. Kita enak-enakan, nggak tahu lagi kita jurang maut binasa. Tuhan memikirkan siang malam gimana supaya anak-anakku nggak masuk binasa, nggak masuk neraka, nggak selamat. Yesus memikirkan sampai dia datang ke dunia untuk mati bagi kita. Selamat, tapi kita masih enak-enakan, nggak mau ibadah, nggak mau memuji Tuhan, nggak mau menyembah, nggak berdoa. Kita santai, nggak apa-apa Tuhan. Tuhan nggak ada kelihatan. Tuhan sedih. Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kita, saudara. Sekalipun kita berbuat dosa. Kalau misalnya anak Pak Yosef nih nakal nih, ya kan? Misalnya karena ada anak Yosef doang, cuma nggak bawa anak kan? Anak Pak Yosef yang nakal, ya kan? Berbuat sesuatu yang bapaknya nggak suka. Kira-kira Pak Yosef tuh marah kan? Ya kan? Mungkin dimarahi, dihajar kan? Apakah Pak Yosef berhenti mengasihi anaknya? Enggak. Tetap mencintai anaknya. Berusaha dididik, nak jangan main peso ya, nanti keluka. Nak jangan berantem ya nak. Nanti kalau berantem nanti kamu gak, mak jangan malas, nanti kamu gak pintar. Dididik pelan-pelan. Walaupun anak itu melakukan kesalahan-kesalahan, tapi bapak itu selalu mencari kita terus, mendidik kita terus. Dan kita mau dididik. Kita anak-anaknya. Dididik, mulailah belajar itu ibadah dengan rutin. Ya. Yesus mencari yang hilang, saudara. Tapi kita mencari dunia. Yesus mencari kita mencari dunia, nggak ketemu, saudara. Yesus mencari kita mencari Yesus ketemu. Klop, udah. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan berikan.
Amin saudara. Ya. Bagaimana pendapatmu jika seorang punya 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapakmu di surga tidak menghendaki tidak menghendaki supaya semua orang pun dari anak-anak itu hilang. Bapa di surga, Tuhan Yesus tidak menghendaki satu pun di antara kita yang hilang. Tuhan Yesus tidak mau satu pun di antara kita yang tidak selamat. Dia mau selamat, maka kita ditegur melalui masalah bisnis, pekerjaan, sakit penyakit, ditegur terus. Kita berseru-seru. Kalau kita nggak sakit, mungkin kita lupa ke gereja. Ya kan? Sakit kita harus ke gereja. Menderita ya, oleh anak, oleh menantu, oleh mertua, oleh teman-teman kita sekerja, oleh teman pekerjaan. Kita tetap ke gereja, beribadah Tuhan, cari Tuhan. Ya, tidak pernah berhenti mencari kita. Lihat di 2 Petrus 3:9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggap sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, dan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan sabar, tapi sabar nanti kalau waktu Tuhan datang, selesai. Saudara akan menderita seumur-umur, dianiaya, akan dibunuh, ya, akan disiksa, bahkan saudara akan ingat Tuhan, sudah terlambat. Jadi ingat Tuhan, boleh asal jadi martir. Tuhan, aku percaya Tuhan, aku ampuni, udah masuk ke masa tribulasi. Ya udah, kamu jadi martir aja, mati itu dibunuh. Sekarang masih masa karunia, masih masa anugerah. Kita sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh berdoa, percaya pada Tuhan. Pak, gimana Pak, saya banyak masalah. Tenang saja, cari dulu Tuhan, dan kebenarannya semua akan ditambahkan. Tuhan tahu nggak kita butuh apa? Butuh makanan, Tuhan tahu. Butuh minum, tahu. Butuh apa? Pakaian, tahu. Tuhan berikan semua, asal kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi zaman sekarang orang nggak mau ibadah sungguh-sungguh. Andalkan teman, andalkan orang kaya, andalkan ini itu, saudara. Aduh, percuma, saudara. Percuma. Jam 3-4 bangun, berdoa. Aduh, Pak, masih ngantuk, Pak. Ya kan? Pagi doa, baca kitab. Aduh Pak, saya nggak suka doa, nggak suka baca kitab Pak. Itu mau kuat dalam hidup ini. Hancur kita. Hancur. Itu udah beri kita Alkitab untuk dibaca. Waktu untuk berdoa, kita nggak gunakan untuk berdoa. Kita kayak Gomer. Nggak mau berdoa, maunya ke sini terus. Aduh saudara, duri onak. Masalah kekeringan, kebangkrutan yang kita hadapi. Ya. Yang ketiga yang terakhir, terkadang tim musik siap. Terkadang-kadang padang gurun adalah salah satu-satunya tempat kita benar-benar dapat mendengar suara Tuhan. Ya, nanti yang 14. Padang gurun, penderitaan, kadang-kadang ada tempat atau waktu atau saat di mana kita bisa benar-benar dengar suara Tuhan. Kalau kita enak hidupnya, waduh sombong ya saudara. Coba kalau kita enak hidupnya. Oh, apapun bisa, beli ini, bisa makan enak, bisa. Wah, sombong kita. Lihat orang tuh gak kenal, orang miskin tuh, gak usah, ya kan? Coba kalau kita disamber sekali, untuk masa bangkrut, sakit penyakit, hancur, baru Tuhan, ampuni aku. Itulah Tuhan tujuannya itu. Biar kita minta ampun Tuhan, bertobat, dan dipulihkan lagi. Ayub hancur, sakit penyakit, hancur, keuangannya, keluarga hancur. Dia bang Tuhan yang memberikan terpuji Tuhan, dipulihkan juga. Kita tuh belajar Alkitab saudara. Di sini sudah ada resepnya, rahasianya bagaimana menghadapi masalah. Masalah apapun udah nggak usah ke bank, ke lawyer, kemanapun nggak usah, ke Alkitab saja ada semua. Tapi kita nggak mau membaca Alkitab yang gratis, malah cari lawyer yang mahal. Akhirnya tambah hancur lagi. Gitu loh. Jangan andalkan manusia, terkutuplah kita. Tuhan sudah bilang dia mencari kita, bahkan dia mencari domba yang hilang dengan cara dia mau mati bagi kita. Apakah kita masih keras kepala, keras hati? Udah mati bagi kita, kita masih tidak menghargai Tuhan. Ya, hari ini kita belajar, kita harus mulai ubah hidup kita. Jangan jadi gomer kita, gomer saat ini. Tapi kita kembali ke Tuhan. Tuhanlah pemilik hidup, kekuatan,
semuanya adalah milik Tuhan. Amin saudara. Ya, amin. Baik berdiri saudara. Kita harus tahu, ingat, ya, bahwa Tuhan telah berkorban untuk kita, ya, supaya kita selamat. Ya. Dan Tuhan terus mencari kita, menuntun kita di jalan yang benar. Kita harus selalu berterima kasih kepada Tuhan. Amin saudara.